Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada masjid yang posisinya di jalan lintas Ustaz. Tempat banyak kemungkinan jemaah yang musafir. Lantas imam yang memimpin sholat jahar, maghrib atau isya atau subuh, itu ayatnya kadang-kadang sampai 2 lembar Ustaz, atau 4 halaman. Masya Allah. Min azab mereka. Nah ini sebetulnya bagaimana Ustaz? Idealnya. Bacaan beliau. Ya, bacaannya ayat terlalu panjang, padahal masjid ini berada di posisi. Dia harus tahu dia bukan di dalam qiyamul lail. Ini salat. Dan mereka orang musafir. Harus dia memperhatikan keadaan orang musafir. Orang musafir Allah SWT buat keringanan untuk mereka. Yaitu dari 4 rakaat, 2 rakaat. Datang orang ini mengganti 2 rakaat yang sudah hilang. Mengganti ini dengan apa? Banjamnya bacaan. Ini tidak boleh. Harus orang faqih. Karena itu orang imam harus faqih. Bukan hanya bisa membaca Quran saja. Kata muqri' di dalam bahasa para sahabat artinya alim. Bukan hanya sudah mempelajari Quran, tahsin dan Masya Allah suaranya indah dalam Quran, beliau langsung apa? Bisa jadi imam. Tidak boleh. Harus mempelajari fiqh salat. Di antara fiqh salat, kalau ada orang musafir, kita harus apa? Memperhatikan keadaan mereka. 2 lembar ini silahkan. Kalau qiyamul lail, silahkan semua Al-Quran baca, tidak ada masalah. Bayangkan Muaz bin Jabal salat bersama Nabi SAW, salat Isya, kemudian pergi langsung ke kampung beliau dekat Madinah, karena dia yang imam, tidak ada orang di sana yang hafal Quran kecuali beliau. Lalu dia kembali dari Nabi, dari majlis ilmu antara maghrib dan Isya, kemudian salat di belakang Nabi, artinya iman dia tinggi. Betul? Dia Masya Allah, dia mau qiyamul lail dari Isya sampai Fajr. Iman sudah tinggi. Lalu dia datang ke masjid kaumunnya, dia salat panjang sekali. Ada salah satu orang penggembala. Bukan penggembala kambing. Beliau ahli unta. Merawat unta di Padang Pasir. Dan untuk merawat unta, ini luar biasa. Sangat sulit. Lalu dia datang, capek sekali. Dia mau salat, mau pergi tidur langsung. Lalu dia datang, Muaz panjangnya salat. Lalu beliau lakukan apa? Hari yang kedua, beliau salat sendiri. Langsung Muaz berkata, engkau orang munafik. Lalu orang ini marah sekali. Munafik kenapa? Karena dia tidak salat bersama jamaah. Lalu orang berkata ini, ana yang munafik. Demi Allah, aku akan sampaikan ini kepada Nabi SAW. Dan engkau akan tahu, wahai Muaz, apakah saya orang munafik atau tidak. Lalu orang ini pergi kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna ashabuna wadih. Artinya unta yang ada isi atasnya barang, paham? Dari sana dan di situ, beliau berjalan di belakangnya. Anta lihat kaki unta berapa meter langkah unta. Kalau anta berjalan di belakangnya, engkau lari, betul atau tidak? Untuk engkau bisa mengikuti unta. Capek sekali, capek sekali. Dia berkata, ya Rasulullah, inna ashabuna wadih. Aku bekerja, ada unta di Padang Pasir, saya yang merawat ini. Dan Muaz salatnya panjang. Dan saya tidak bisa salat di belakangnya karena saya capek. Kemudian saya salat sendiri. Lalu beliau berkata, engkau orang munafik. Lalu Nabi SAW marah. Tidak pernah marah sebelum niat seperti ini. Dan berkata, ada di antara kalian. Beliau bicara sama Muaz. Muaz ini seorang ulama besar di antara ulama sahabat. Bahkan Muaz akan jadi bimbing para ulama pada hari kiamat. Kata Nabi SAW. Ini cerita lain Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, sungguhnya di antara kalian yang menjadikan orang benci agama Islam. Barang siapa yang menjadi imam, harus dia bacaannya ringan. Kata Nabi SAW. Sahabat berkata, kita tidak pernah melihat Nabi marah di mau'izah, di nasihat seperti kemarahan beliau pada waktu ini. Orang musafir, anta mau apa dari orang musafir? Kita harus memahami fiqh salat.